Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Nanang Sumawati. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan ya mengenai membahas satu topik di dalam kuliah Tata Niaga Pertanian. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai margin, markup dan juga price spread dan juga share margin ya. Nah, di penjelasan saya di video sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu margin, ya, kemudian markup, dan juga apa itu price spread dan juga share margin. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana menghitung ya secara langsung ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan dengan sebuah contoh soal yang datanya saya peroleh dari sebuah jurnal gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama menghitung ya, mulai dari menghitung margin, kemudian bagaimana menghitung markup, ya, kemudian membuat tabel price spread serta menghitung masing-masing share margin ya pada tiap tingkatan lembaga. Oke, langsung saja kita mulai ya. Akan saya share terlebih dahulu ya, mengenai contoh soalnya. Nah, inilah soalnya. Diketahui sebuah saluran tata niaga sawi di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marlan sebagai berikut. Ya, pertama, salurannya dimulai dari petani, ya, kemudian lanjut ke pedagang pengumpul, ya. Kemudian dari pedagang pengumpul ini ke pedagang pengecer, dari pedagang pengecer kemudian baru ke konsumen. Ya, jadi saluran tata niaganya ini termasuk pendek ya. Dari petani, kemudian pedagang pengumpul, dari pengumpul ke pengecer langsung ke konsumen. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah sebuah rincian price spread-nya. Ya, jadi rinciannya sebagai berikut. Pertama, petani ini menjual hasil panen sawi per 1 kg itu seharga 3.500. Ya, jadi petani itu menjual hasil panennya untuk komoditas sawi di sini sebesar Rp3.500 per kilogram. Nah, kemudian rinciannya, petani di sini mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp1.622 per kilogram. Ya, jadi kalau kita hitung ternyata biaya produksinya, ya misalkan keluar benih, kemudian juga pupuk, tenaga kerja dan sebagainya, ternyata telah dihitung untuk biaya produksinya itu sebesar Rp1.622 per kilogram sawi. Kemudian untuk biaya tata niaga atau biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam ini contohnya ini adalah ada biaya untuk daun pisang ya, tentu ini untuk membungkus ya, packagingnya. Jadi untuk mengirim ya ditutup dengan daun pisang. Biaya tata niaganya daun pisang itu adalah sebesar Rp41 per kilogram. Kemudian tali sebesar Rp100 per kilogram. Ya, jadi untuk menjual setelah dipanen kemudian dikemas ya dengan daun pisang kemudian diikat dengan tali ya, biayanya masing-masing tadi ya. Rp41 untuk daun pisang, Rp11 untuk tali. Sehingga total biaya tata niaganya yaitu sebesar Rp52 per kilogram sawi. Nah, petani sawi itu menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul ya sesuai dengan saluran tata niaga yang saya jelaskan di awal tadi. Seharga Rp3.500 per kilogram. Ya, sehingga keuntungan atau profit yang didapat oleh petani sebesar Rp1.826 per kilogram. Nah, jadi marginnya setelah dihitung adalah sebesar 1.826. Margin tentu ini adalah dari biaya produksinya 3.500, kemudian tadi biaya produksinya 1.622, biaya tata niaganya 52, sehingga marginnya 1.826. Oke, kemudian dari pedagang pengumpul ya, pedagang pengumpul tadi membeli sawi dari petani 3.500.
Kemudian pedagang pengumpul langsung membawa sayuran sawi tersebut ke pasar atau ke daerah perkumpulan para pedagang sayuran yang ada di Pasar 4 Marelan ya untuk melakukan transaksi jual beli sayuran. Biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul yaitu sebesar Rp125 per kilogram. Ya, kan tentu dari petani kan lokasinya misalkan di desa-desa, di lahan petani dibawa ke pasar ya sehingga ada biaya pengangkutan. Setelah dihitung biaya pengangkutannya adalah sebesar Rp125 per kilogram. Kemudian ada biaya bongkar muat ya di pasar tersebut ya bongkar muatan itu dihitung ternyata biaya bongkar muat adalah Rp100 per kilogram. Sehingga total biaya tata niaganya adalah Rp225 per kilogram. Kemudian pedagang pengumpul menjual sayuran sawi kepada pedagang pengecer dengan harga Rp4.500 per kilogram. Dengan demikian, maka pedagang pengumpul memperoleh keuntungan atau profit marginnya sebesar Rp725 per kilogram sawi. Nah, kemudian pedagang pengecer itu membeli sayuran sawi tersebut tadi seharga Rp4.500 per kilogram ya dari pedagang pengumpul. Nah, untuk mendapatkan sayuran sawi tersebut, pedagang pengecer harus mengeluarkan biaya transport sebesar Rp162 per kilogram, kemudian biaya kantong plastik ya untuk transaksi jual beli sebesar Rp50 per kilogram ya, sehingga biaya tata niaga yang harus dikeluarkan oleh pedagang pengecer yaitu sebesar 212 per kilogram sawi. Kemudian pedagang pengecer itu menjual sawi kepada konsumen dengan harga Rp5.500 per kilogram sawi. Sehingga pedagang pengecer mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp788 per kilogram sawi. Nah, soalnya diminta adalah yang pertama tentukan ya berapa margin dan juga markup tata niaga sawi Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan di tingkat petani. Dan yang kedua adalah membuat tabel rincian price spread dan juga share margin masing-masing lembaga tata niaga. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk menentukan besaran margin ya. Maka margin tata niaga sawi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan di tingkat petani yaitu adalah ini adalah rumusnya margin ya. Margin itu adalah PR min PF ya. M terangan, M-nya adalah margin pemasaran atau margin tata niaga. Kemudian PR itu adalah harga di tingkat pengecer. Ya, atau konsumen itu membeli itu berapa kan? Konsumen itu membeli dari pengecernya atau retailernya ya. Itu adalah PR. Dikurangi dengan PF. Ya, PF itu adalah price of farmer, harga di tingkat petani. Maaf ini salah penulisannya, jadi ini adalah harga di tingkat petani. Ya, atau produsen. Sehingga rumusnya itu ya M sama dengan PR min PF. Ya, margin selisih harga antara harga di tingkat retailer ya pengecer atau di tingkat konsumen dikurangi dengan PF harga di tingkat petani atau produsen. Sehingga kita hitung langsung saja ya. Margin adalah tadi kita mengurangi PR itu harga di tingkat pengecer ya. Harga di tingkat pengecer tadi adalah sebesar Rp5.500 dikurangi harga di tingkat petani atau produsen tadi. Petani tadi menjual sawi dengan harga sebesar 3.500 ya, sehingga marginnya adalah 5.500 dikurangi 3.500 sehingga ketemu marginnya adalah sebesar 2.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa margin tata niaga, margin pemasaran sawi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan di tingkat petani adalah sebesar Rp2.000. Ya, jadi total marginnya
dalam saluran pemasaran sawi ya di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marlan di tingkat petani adalah sebesar Rp2.000. Nah, jadi mudah ya untuk menghitung marginnya, tinggal dikurangi atau dihitung selisihnya antara harga di tingkat retail pengecer ya atau harga konsumen dikurangi dengan harga di tingkat petani atau produsen. Ya, itu yang pertama, margin. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung markup. Ya, markup itu adalah margin dalam bentuk persentase. Ya. Ya, jadi markup tadi adalah margin dibagi harga tingkat pengecer dikali 100%. Ya, sehingga markup-nya adalah marginnya kita tadi sudah menghitung di atas ya, marginnya 2.000 dibagi harga di tingkat pengecer atau retailer tadi adalah 5.500 ya, dikali 100%. Sehingga 2.000 dibagi 5.500 itu adalah 0,3636 kali 100%, sehingga markup-nya adalah 36,36%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa markup tata niaga sawi di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marlan di tingkat petani itu adalah sebesar, maaf ini salah ketik ya, 36,36%. Ya, jadi mudah ya. Jadi kalau margin tadi cukup menghitung selisih harga ya antara harga di tingkat retail eceran ya dengan harga di tingkat produsen petani. Nah, markup ini adalah kita ubah dalam bentuk persentase ya. Berarti marginnya berapa dibagi harga di tingkat retailer pengecer dikali 100%. Oke, jadi itu adalah margin dan markup. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2 ya. Jadi yang kedua ini adalah kita diminta untuk membuat tabel rincian price spread dan share margin. Ya, jadi price spread itu adalah perbedaan harga antara dua tingkat lembaga yang menunjukkan rincian biaya-biaya yang menutupi untuk kegiatan biaya pemasaran atau tata niaga untuk komoditas tersebut. Ya, jadi mudahnya price spread itu kalian membuat sebuah rincian biaya apa saja yang dikeluarkan selama proses tata niaga atau pemasaran dari suatu komoditas, gitu ya. Oke, jadi tahapannya untuk membuat tabel rincian price spread mudahnya seperti ini. Jadi kita buat 4 kolom, ya kolom pertama nomor, ya kemudian uraian, kemudian ada kolom nilai atau price spread-nya, ya berapa rupiah per kilogram, dan juga kolom yang terakhir itu adalah share margin dalam persentase. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tingkat petani. Nah, di tingkat petani ada biaya produksi, ya biaya produksi yang dikeluarkan. Tadi sesuai dengan rincian, ternyata biaya produksinya adalah Rp1.622 per kilogram. Ya. Nah, jadi dari rincian ini di atas kan ketahui ya, petani mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp1.622 per kilogram. Ya. Ya, biaya produksi Rp1.622 per kilogram. Kemudian di petani ini ada biaya tata niaganya. Apa saja biaya tata niaganya? Yaitu untuk biaya daun pisang ya. Ini untuk packagingnya ya, dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan tali ya. Biaya daun pisang adalah Rp41 per kilogram. Kemudian talinya adalah Rp11 per kilogram. Kemudian di rincian tadi dijelaskan, disampaikan bahwa petani menjual ke pedagang pengumpul dengan harga 3.500 ya. Harga jualnya 3.500 sehingga profit marginnya adalah sebesar 1.826 ya, profit margin ya. Nah, tentu ini adalah selisih ya antara harga jual dengan total biaya tadi. Petani menjual dengan harga 3.500 ya. Biaya produksinya adalah 1.622, biaya tata niaganya Rp41 ditambah Rp11. Sehingga marginnya, keuntungannya adalah 1.826. Oke, kita lanjut ke pedagang pengumpul. Ya, di tingkat pedagang pengumpul ya, tadi harga beli sawinya dari petani adalah sebesar 3.500. Kemudian ada biaya tata niaganya di sana. Ya, biaya tata niaga adalah pengangkutan dan bongkar muat. Untuk biaya angkut itu adalah sebesar Rp125 per kilogram.
Dan untuk biaya bongkar muatnya adalah sebesar Rp100 per kilogram. Ya. Sehingga pedagang pengumpul ini kemudian menjual kepada pedagang pengecer yaitu dengan harga Rp4.500 per kilogram. Sehingga profitnya yang diperoleh adalah sebesar Rp775 per kilogram. Ya, jadi ini mungkin saya cuplikan contohnya. Jadi di tingkat pedagang pengumpul ya, harga beli sawinya adalah 3.500. Ya. Jadi untuk menghitung profit margin ya, jadi harga pembelian ditambah biaya tata niaganya adalah 125 ditambah 100 ya. Biaya angkutnya 125, bongkar muatnya 100 ya. Ini adalah 3.500 ditambah 225 ya. 3.275 ya. Kemudian dijual dengan harga 4.500 ya, sehingga profit marginnya adalah harga jual dikurangi total biaya tadi ya 3.275, sehingga 4.500 dikurangi 3.275 ya, sehingga profit marginnya itu adalah sebesar 775. Ya, jadi itu adalah menghitung marginnya. Jadi berapa ibaratnya harga belinya, atau ya kalau dalam bahasa Jawa pulaannya berapa gitu ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan apa saja, ya dijumlahkan. Selisihnya berapa, itulah profit yang diperoleh gitu ya. Oke, kita lanjut kemudian di tingkat pengecer ya. Di tingkat pengecer ya tadi harga belinya dari pedagang pengumpul adalah sebesar 4.500. Kemudian ada biaya transportasi ya yang dikeluarkan sebesar Rp162 per kilogram. Kemudian ada kantong plastik Rp50 per kilogram. Pedagang pengecer ini menjual kepada konsumen dengan harga jual sebesar Rp5.500 per kilogram. Ya. Sehingga profit yang diperoleh oleh pedagang pengecer adalah sebesar Rp788 ya. Ini asalnya dari mana? Profit itu adalah 5.500 ya, harga jualnya berapa dikurangi biaya total biayanya. Jadi harga belinya adalah 4.500 ditambah ada biaya tata niaga, transportasi 162 tambah kantong plastik 50 ya. Sehingga ini adalah 5.500 dikurangi 4.500 ditambah 162 ditambah dengan 50 ya. 212. Sehingga 5.500 dikurangi 4.500 tambah 212 ya, ditambah dikurangi 4.712, sehingga 5.500 dikurangi 4.712 ketemu profit marginnya adalah sebesar 788. Ya, jadi ini benar ya, kita koreksi ya. Profit marginnya adalah sebesar 788. Ya, jadi itu. Sehingga harga beli konsumen adalah sebesar 5.500. Nah, inilah yang disebut sebagai rincian price spread. Jadi rincian mengenai apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan ya dalam proses tata niaga atau pemasaran sebuah produk pertanian. Nah, kolom nilai atau price spread ini sudah kita buat, maka kita bisa menghitung untuk masing-masing besaran share margin. Ya, share margin itu rumusnya adalah berapa biayanya atau nilainya dibagi dengan harga di tingkat pengecer ya dikali 100%. Jadi dalam bentuk persen. Ya, jadi share margin ini ya, share margin berapa nilainya
dibagi dengan harga pengecer ya, di tingkat pengecer dikali 100%. Sebagai contoh ya, share margin untuk jadi kita sebenarnya share margin ini biasanya kita cari ya untuk mengetahui ya. Jadi dari sebuah saluran pemasaran itu lembaga mana yang mendapatkan profit yang atau bagian margin yang paling banyak gitu ya. Apakah di petaninya, apakah pedagang pengumpul, pengecer dan sebagainya. Ya, tapi kita akan bisa menghitung jadi dari masing-masing nilai price spread tersebut itu share marginnya berapa ya. Jadi kita membandingkan dengan harga di tingkat pengecer ya. Jadi itu untuk mengetahui berapa bagiannya gitu ya. Misalkan untuk biaya produksi, ya biaya produksi itu nilainya adalah 1.622. Kita bandingkan dengan harga di tingkat pengecer ya, maka share marginnya adalah 1.622 dibagi 5.500 dikali 100%. Sehingga ketemu share marginnya adalah 29,49%. Artinya biaya produksi untuk sawi itu memiliki bagian dari margin itu adalah sebesar 29,49% gitu ya. Ya karena kita membandingkannya dengan harga di tingkat pengecer atau konsumen ya. 1.622 dibandingkan dengan 5.500 ya. Dibagi 5.500 dikali 100%. Sehingga ketemu nilainya share marginnya adalah 29,49%. Kemudian yang lain caranya sama ya. Untuk daun pisang misalkan ini, maka ini nilainya 41, maka 41 dibagi 5.500 dikali 100%. Ketemu 0,75. Untuk tali sama 11 dibagi 5.500 kali 100%. Ketemu 0,2. Nah, kemudian ini profit margin. Ini kan berarti margin di tingkat petani ya. Petani itu mendapatkan profit margin sebesar 1.826. Kita akan hitung share marginnya, maka ini adalah 1.826 dibagi dengan 5.500 dikali 100%. Oh, ternyata share marginnya adalah 33,2. Ya, artinya persentase bagian margin di tingkat petani itu adalah sebesar 33,2%. Ya, cukup tinggi ya. Harga jual di tingkat petani adalah 3.500, maka share marginnya adalah 3.500 dibagi 5.500 kali 100%, ketemu 63,63%. Dan ini di tingkat pedagang pengumpul ya, harga beli sawi ya 3.500, maka sama dengan tadi ya harga jualnya, harga jual di tingkat petani ya, sehingga 3.500 dibagi 5.500 kali 100%, ketemu 63,63%. Kemudian ada biaya pengangkutan ya di pedagang pengumpul ya Rp125, maka share marginnya adalah 125 dibagi 5.500 dikali 100%, ketemu 2,27%. Kemudian untuk biaya bongkar muat Rp100 per kilogram, maka share marginnya adalah 100 dibagi 5.500 kali 100%, ketemu 1,81%. Nah, kemudian profit marginnya, margin yang diperoleh itu adalah di tingkat pedagang pengumpul ya ini ya, marginnya adalah 775, sehingga share marginnya adalah 775 dibagi 5.500 dikali 100%. Ketemu nilainya adalah 14,09%. Ya, jadi harga jual di tingkat pedagang pengumpul, pedagang pengumpul menjual ke pengecer ya, harga jualnya adalah sebesar 4.500 ya, sehingga share marginnya adalah 4.500 dibagi 5.500 dikali 100%, sehingga share marginnya itu adalah ketemu 81,81%. Kemudian di tingkat pedagang pengecer ya, kita lanjutkan ya, harga belinya itu adalah 4.500 ya. Harga beli 4.500 sehingga share marginnya adalah 4.500 dibagi 5.500 dikali 100%, sehingga share marginnya itu adalah 81,81%.
Kemudian ada biaya tata niaga, yaitu transportasi sebesar Rp162, ya, sehingga share marginnya adalah 162 dibagi 5.500, ya, dikali 100%, sehingga ketemu 2,95. Ya. Share marginnya adalah 2,95%. Kemudian untuk kantong plastiknya 50, sehingga share marginnya adalah 50 dibagi 5.500 kali 100%, itu 0,90%. Nah, kemudian profit margin. Ya, jadi ini adalah profit margin untuk di tingkat pedagang pengecer. Pedagang pengecer mengambil margin keuntungan sebesar Rp788 per kilogram. Ya, maka share marginnya itu adalah 788 dibagi 5.500, ya, dikali 100%. Sehingga share marginnya itu adalah sebesar 14,33%. Ya, jadi persentase bagian margin di tingkat pedagang pengecer adalah sebesar 14,33%. Ya, sehingga harga jualnya tadi adalah di tingkat pengecer adalah 5.500, ya, sehingga harga beli konsumen adalah 5.500, ya, sehingga total tentu karena ini harga jual atau harga beli konsumen, ya, kalau kita hitung ya ini adalah 100%, ya, karena kita kan mengacunya dari harga beli konsumen ini. Ya, jadi ini adalah cara untuk menghitung share margin. Nah, sehingga akhirnya kita sebenarnya akan bisa menyimpulkan, ya, dari saluran pemasaran sawi ini, lembaga atau siapa sih, ya, yang itu mendapatkan share margin atau bagian persentase margin yang paling banyak, gitu ya. Kita akan lihat dari berapa besarannya marginnya. Ini akan saya hapus supaya lebih jelas, ya. Jadi dari masing-masing price spread tadi, mana yang itu share marginnya paling besar, gitu ya. Ya, kita bisa lihat di sini, ya. Dari kolom tabel ini, mana yang itu share marginnya paling besar, ya. Oke, kalau paling akhir ini 100%, ya jelas karena ini adalah harga jualnya, harga beli konsumen. Tapi kita akan fokus saja pada rincian untuk profit margin, ya. Jadi di tingkat petani, profit marginnya itu share marginnya adalah 33,2%. Kemudian untuk di tingkat pedagang pengumpul, share marginnya adalah 14,09. Kemudian untuk di tingkat pedagang pengecer, share marginnya adalah sebesar 14,33. Ya, jadi antara petani, pedagang pengumpul, dan pedagang pengecer, mana yang paling besar? Nah, jelas, di sini yang paling besar adalah di tingkat petani, yaitu sebesar 33,2%. Dibandingkan dengan pedagang pengumpul, share marginnya hanya sebesar 14,09, dan di tingkat pengecer adalah 14,33%. Ya, sehingga untuk saluran tata niaga sawi, ya, dalam kasus ini, maka yang mendapatkan bagian paling besar adalah petani. Mereka mendapatkan profit margin sebesar bagiannya adalah 33,2%. Kemudian menyusul di tingkat pedagang pengecer sebesar 14,33%. Dan yang terakhir adalah pedagang pengumpul yang mendapatkan share margin sebesar 14,09%. Ya, sehingga ini bagus, ya, karena petani di sini sudah mendapatkan bagian yang paling besar, ya, karena terkadang, ya, kalau mungkin bisa kalian lihat di contoh jurnal yang lain, contoh di data yang lain, kadang-kadang petani tidak mendapatkan share margin yang besar, ya, kadang-kadang biasanya pedagang pengumpulnya yang mendapatkan share margin paling besar, atau mungkin pengecer dan sebagainya. Nah, di sini untuk kasus ini bagus, ya, produsen atau petani mendapatkan share margin terbesar, yaitu sebesar 33,2%. Ya, inilah tadi cara bagaimana menghitung price spread dan juga share margin. Ya, jadi inilah salah satu contoh bagaimana menerapkan, ya, menghitung price spread dan margin. Nah, ini bisa juga nanti kalian terapkan untuk menganalisa dari sebuah pemasaran produk-produk pertanian yang lain. Oke, jadi itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kalau ada pertanyaan, jangan lupa, ya,
sampaikan di kolom komentar, kita akan bisa diskusi. Oke, terima kasih. Salam.